Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak ibu sekalian, jemaah kajian Bundaran Jeruk ingkang dimuliakan Allah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita 10 atau 15 menit lagi ya. Dengan yang sudah ngambil wudhu silahkan duduk. Nanti setelah itu kita sholat berjamaah bersama-sama. Biar nanti gak ada yang pulang, kita lanjutkan kajian kita. Jadi masalah 5 tadi membahas yang pertama ad-din, agama. Yang kedua dunia. Muhammadiyah ketika mencoba memetakan apa yang disebut agama, apa yang disebut dengan apa? Dunia. Itu bukan berarti Muhammadiyah berpaham apa Pak? Sekuler. Tidak mengikuti aliran sekulerisme yang memisahkan antara dunia dan agama atau akhirat. Tapi Muhammadiyah ingin supaya agama itu kan tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh apa Pak? Dikurangi. Karena Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang melakukan kreasi dan inovasi dalam persoalan agama, maka itu apa? Tertolak. Tapi dalam konteks urusan keduniaan, kita harus berkreasi dan berinovasi atau enggak Pak Bu? Iya, wajib. Sekolah Muhammadiyah harus punya kreasi dan inovasi. Itu wajib. Terus bagaimana tentang penggunaan KHGT yang ibadah itu puasanya atau melihat hilalnya? Puasanya atau melihat hilalnya Pak Bu? Puasanya. Puasa tidak boleh dikaji ulang, Bu. Tidak boleh dikaji ulang. Misalnya dalam penelitian sekarang puasa itu menyebabkan etos kerja menurun, menjadikan manusia tidak produktif. Iya Pak ya. Menjadi manusia pemalas gara-gara 1 bulan puasa Ramadan. Bagaimana kalau puasa Ramadan itu dikaji waktunya tidak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi dikaji ulang sehingga waktu puasa dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, sehingga jenengan bisa puasa sambil tidur. Ketika bangun langsung apa? Buka. Boleh atau enggak Pak Bu? Tidak boleh, karena itu nas qat'i Al-Qur'an. Minal fajri tsumma atimmus siyama ilal lail. Waktu puasa itu dari terbitnya fajar shadiq sampai apa? Terbenamnya matahari. Itu persoalan agama, ibadah, tidak boleh dikaji ulang. Oh sekarang haji itu semakin susah, bayarnya mahal, antri lagi. Kenapa kok haji itu harus di Mekah? Kenapa tidak di Madiun? Tahu Pak yang di Madiun? Atau yang di mana Pak yang ramai tumbalan jumrohnya tidak di Sukabumi Pak? Di mana itu yang ramai itu? Kenapa kok harus di bulan Dzulhijjah? Kenapa tidak satu Syuro yang ramai dulu itu loh Pak? Karena ini ibadah, nggak boleh dikaji ulang. Tapi kalau persoalan muamalah duniawiyah boleh. KHGT menentukan bulan itu persoalan muamalah duniawiyah. Boleh menggunakan hisab. Itu pandangan apa? Muhammadiyah. Pandangan Muhammadiyah. Contoh yang lain Pak Bu, Ibu Aisyah itu ada putusan tarjih yang berbicara tentang persoalan wanita. Fikhun nisa, fikihnya para wanita di Muhammadiyah itu ada dalam putusan Adabul Mar'ah fil Islam. Apa Bu? Adabul Mar'ah fil Islam. Bicara peran wanita sebagai pemimpin, boleh atau enggak wanita itu menjadi pemimpin? Boleh atau enggak Bu? Mimpin sholat boleh Bu? Jamaahnya laki-laki ini enggak boleh Bu, karena itu ibadah mahdoh. Ibu-ibu menjadi kepala sekolah
Menjadi direktur rumah sakit boleh atau enggak, Bu? Kok boleh, Bu? Hah? Apa bedanya direktur rumah sakit dengan imam sholat? Sama-sama pemimpin kok. Hah? Kalau sholat itu ibadah, kalau rumah sakit muamalah dunyawiyah. Sehingga Ibu Aisyah bisa menjadi kepala sekolah, boleh menduduki jabatan direktur rumah sakit PKU, boleh. Ibu-ibu ingin jadi kepala keluarga, Pak, boleh atau enggak, Pak? Karena ibu-ibu gajinya lebih besar daripada suami, boleh, Bu? Wanita karir gajinya lebih besar daripada suami, sehingga ada wanita yang menafkahi suami, boleh atau enggak? Boleh, Bu, menafkahi suami, boleh. Tapi nek jenengan jadi kepala keluarga boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kepala keluarga itu harus apa? Harus laki-laki. Tapi kalau jadi bupati boleh, Bu? Boleh atau enggak? Boleh, karena itu jabatan sosial. Bisa dipahami ya? Mana yang boleh ijtihad, mana yang tidak. Dan kadang-kadang ibadah itu, Pak, meskipun ibadah mahdhah itu kadang-kadang dilakukan ijtihad. Contohnya zakat profesi. Sekarang ada zakat profesi, Pak, ya? Padahal zakat profesi itu nggak ada dalilnya, Pak. Nggak ada dalil secara khusus. Di zaman Nabi belum ada zakat profesi. Itu ijtihad ulama kontemporer. Lah kok zakat ibadah kok diijtihadi? Bisa, Pak, karena ibadah itu karena zakat itu dimensinya apa? Sosial. Dimensinya sosial atau enggak? Iya. Sekarang, Pak, petani itu hasil pertaniannya, Pak, gabah atau beras itu dapat 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebih 7,5 kintal berupa beras. Itu kena zakat 5-10%. Airnya beli atau tadang hujan. Kalau beli 5%, kalau tadang hujan 10%. Padahal hasil panennya cuma 7,5 kintal berupa beras. Itu kalau diuangkan berapa, Pak? Kalau 1 kilo 10.000 misalnya, kan itu enggak 7.500.000, Pak. Kena zakat 5 atau 10%. Gaji DPR berapa, Pak? Sekarang berapa, Pak? 20. Gaji menteri berapa, Pak? Gaji presiden gak tahu ya. Wes aku lebih baik ngitung gajiku dhewe tukang ngaji. Ngitung gajine wong liya. Apa? Pakai apa? Oh itu ya. Itu jenengan bawa ke sana lagi rame, Pak. Gaji presiden berapa gitu? Kira-kira lebih makmur mana, Pak? Pejabat dengan petani? Lebih makmur pejabat. Masa pejabat yang gajinya segitu nggak kena zakat? Yang petani hasilnya 3 bulan cuma 7.500.000 kena potongan 5 atau 10%. Maka dimunculkan ijtihad yang berkaitan dengan zakat profesi. Sehingga di Aum Muhammadiyah, Pak, kalau kita di Bojonegoro itu di rumah sakit Aisyah itu sudah ada potong pajak, Pak. Bukan potong pajak, potong zakat, disebut zakat apa? Profesi. Itu contoh. Kenapa kok kita harus membedakan ini agama, ini dunia? Terus, Pak, yang ketiga itu respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap mahiyal ibadah. Apa yang disebut dengan ibadah? Ibadah itu ada 2, mahdhah dan
ghairu mahdhah, khassah dan amah. Ibadah mahdhah atau ibadah khusus itu mahaddadahu asy-syari'u bil hayat wa juz'iyat wa kaifiyat. Ibadah yang tata caranya sudah diatur oleh syariat. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Itu yang disebut dengan ibadah apa? Mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum itu kullu amalin adzina bihi syari', setiap amalan yang diizinkan oleh Allah atau Rasulnya, atau amalan yang sifatnya mubah. Tapi sesuatu yang mubah ketika jenengan niati ibadah dapat pahala atau enggak Pak Bu? Dapat. Ikut aktif di Muhammadiyah, hiram berjihad fisabilillah lewat persyarikatan Muhammadiyah. Ini butuh niat atau enggak Pak Bu? Butuh. Kalau jenengan, oh saya berorganisasi biar ada temannya, biar saya dapat jabatan status sosial dihormati, dapat pahala? Tidak. Tapi kalau organisasi jenengan jadikan sebagai media supaya saya lebih bisa beribadah secara sosial, dapat apa? Pahala. Makan minum bisa dapat pahala ketika diniati apa? Ibadah. Bekerja kalau hanya sekedar mencari uang ya rutinitas Pak. Tapi kalau diniati ibadah ya ibadah. Makanya Nabi mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya. Sehingga amalan yang mubah ketika kita niati ibadah menjadi apa? Ibadah. Termasuk kita aktif berperan di Muhammadiyah ini sebagai bentuk apa? Ibadah. Terus yang terakhir sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita pahami sabilullah. Tadi sudah kita katakan Pak Bu, di Muhammadiyah tidak ada dokumen yang bicara tentang jihad dalam arti berperang. Tapi bukan berarti Muhammadiyah anti jihad, tidak. Jihad itu dimaknai secara umum, bukan jihad dengan mengangkat apa? Senjata. Karena jihad dengan mengangkat senjata itu harus dideklarasikan oleh pemerintah. Ketika dulu Indonesia melawan apa? Belanda, muncul kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu resolusi apa? Jihad. Itu jihad yang sah. Tapi kalau kita sekarang jihad mengangkat senjata, siapa yang mau diperangi Pak? Israel Pak. Tapi nunggu dikirim ke sana dulu. Siapa yang ngirim? Berangkat sendiri ilegal atau legal Pak? Itu. Nah kalau tentara kita dikirim ke sana meninggal, itu bentuk apa? Jihad. Tapi kalau jenengan berangkat sendiri, itu siapa yang ngirim? Gitu. Nah, sehingga kita memahami fisabilillah itu lebih luas. Fisabilillah tidak hanya mengangkat senjata, tapi kata tarjih apa? Wa at-thariq al-musil ila ma yardahullah, yaitu jalan yang menuju apa yang diridhai Allah, min kulli amalin adzinallahu bihi, dari setiap amalan yang diizinkan oleh Allah. Tujuannya apa? Li'ila'i kalimatihi wa tanfidhi ahkami, untuk memuliakan kalimat Allah dan merealisasikan apa? Hukum-hukumnya. Sehingga kalau jenengan melakukan perbuatan apapun Pak Bu, ketika jenengan akan niatkan fisabilillah, maka itu dinilai apa? Pahala. Dan kita di Muhammadiyah itu ya fisabilillah, meskipun tidak mengangkat apa? Mengangkat pedang, tidak berperang. Intinya apa? Fisabilillah. Apa yang kita lakukan itu supaya mendapatkan ridho dari Allah. Sehingga di Muhammadiyah Pak, semuanya ladang untuk fisabilillah. Jenengan menghidupkan ranting, itu fisabilillah. Kadang sudah jadi kepala ranting Pak, itu masih di Paido, kepala cabang salah sedikit di Paido, ya atau enggak Pak Bu? Muhammadiyah kan sering Paido-Paidonan Pak. Nah, itu harus apa Pak?
dipaido bukan berarti langsung mutung, tapi itulah dinamika dalam apa? Berorganisasi. Semuanya menginginkan apa? Kebaikan. Semuanya menginginkan apa? Kebaikan. Semuanya menginginkan kebaikan. Jadi langkah apapun yang kita lakukan, karena Muhammadiyah ini kan dakwahnya sangat luas, Pak. Bayi Ahmad Dahlan saja tadi kan sudah 3, healing, urusan kesehatan, feeding, menyantuni fakir miskin, schooling dalam dunia apa? Pendidikan. Sehingga jihad fisabilillah dalam konteks yang lebih luas itu ada di dalam gerakan apa? Muhammadiyah. Yang mana ciri khas gerakan Muhammadiyah sebelum saya tutup itu yang pertama sebagai harakah Islamiyah, gerakan apa? Islam. Yang kedua harakatul dakwah, gerakan apa? Dakwah. Maka Bayi Ahmad Dahlan terinspirasi ketika membaca surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu apa? Umat yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, yaitu al-Islam, kepada apa? Islam. Maka didirikan apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam, harakah Islamiyah. Tapi Islam itu harus disampaikan kepada orang lain, karena Nabi berpesan apa? Balighu anni walau ayah. Sehingga apa? Ciri umat yang mengajarkan pada Islam atau melakukan dakwah itu harus tak ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, dengan tadi 3 bidang tadi, schooling, pendidikan, healing, kesehatan, feeding, menyantuni fakir miskin. Kalau kita sudah melakukan ini, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang apa? Beruntung. Tidak hanya beruntung di konteks keduniaan. Saya Muhammadiyah sekarang kan yang jenengan ikuti, Pak, organisasi terkaya keberapa, Pak? Keempat. Luar biasa Muhammadiyah. Tapi yang kaya organisasinya, Pak. Kalau kita ya tetap apa? Miskin. Pak Air Farudin, Pak, di zaman Pak Harto itu mau dibantu. Pak Air Farudin itu ketua PP Muhammadiyah tapi masih jualan bensin, Pak. Jenengan pernah baca tuh enggak? Jualan bensin itu. Mau sama Pak Harto kan dekat sama Orde Baru toh. Orde Baru. Mau dibantu, kata Pak AR, saya jangan bantu, yang jenengan bantu itu Muhammadiyah. Karena Pak AR itu ingin menghidup-hidupi Muhammadiyah, bukan mencari hidup di Muhammadiyah. Makanya pesannya Bayi Ahmad Dahlan tadi apa? Dadiyo awakmu kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.